Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai definisi daripada ilmu aswad. Mungkin ilmu aswad merupakan ilmu yang kurang begitu familiar di telinga kita, dikarenakan kebanyakan di kalangan pesantren, pelajaran di pesantren ini masih didominasi oleh nahwu, shorof, dan ilmu balaghah. Oleh karena itu, ilmu aswad ini masih jarang dikaji di dalam lingkungan pesantren. Tapi kali ini saya akan sedikit memberitahu mengenai pengertian daripada ilmu aswad itu sendiri. Ilmu aswad ini merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik, yang mana ilmu aswad ini kajiannya berfokus pada bunyi-bunyi bahasa. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Kaidah Laksana dalam Kamus Linguistik, yang mengatakan bahwasanya ilmu aswad atau fonologi dalam bahasa linguistiknya merupakan bidang ilmu linguistik yang mengkaji mengenai bunyi-bunyi bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonologi didefinisikan sebagai ilmu tentang bunyi bahasa. Dan hal ini juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Verhaal, yang mengatakan bahwasanya ilmu aswad atau fonologi merupakan bidang khusus dalam ilmu linguistik yang mengkaji mengenai bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu. Sedangkan menurut kebanyakan para ahli berpendapat bahwasanya fonologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis dan membicarakan mengenai rentetan bunyi-bunyi bahasa. Berdasarkan definisi yang sudah disebutkan barusan, jadi dapat disebutkan bahwasanya ilmu aswad atau fonologi merupakan suatu kajian mengenai pembentukan, perpindahan dan penerimaan bunyi dengan mempertimbangkan fungsi dan makna yang dikandung oleh bunyi tersebut. Selanjutnya, ilmu aswad ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut berfungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Kemudian fonetik ini dibagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada fonetik artikularis, kemudian ada fonetik akustik, kemudian ada fonetik auditoris. Fonetik artikularis merupakan pembelajaran mengenai mekanisme alat-alat bicara manusia dapat bekerja untuk menghasilkan bunyi bahasa. Selanjutnya, bagaimana bunyi-bunyi tersebut dapat diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik ini yaitu mempelajari bunyi bahasa
sebagai fisis atau fenomena alam. Nanti bunyi-bunyi ini akan dideteksi getarannya, amplitudenya, dan juga intensitasnya. Dan yang terakhir adalah fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini adalah pembelajaran mengenai bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh telinga atau pendengar kita. Dari ketiga fonetik tersebut, yang paling berhubungan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris. Mengapa demikian? Karena fonetik ini merupakan fonetik yang mempelajari bagaimana suatu bunyi tersebut dapat diucapkan atau dihasilkan oleh manusia. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan fonemik. Fonemik adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna. Sedangkan Khair berpendapat bahwa fonemik adalah pengkajian bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi untuk membedakan makna kata. Kemudian mengenai urgensi mempelajari ilmu aswat atau fonologi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ilmu aswat merupakan cabang ilmu linguistik yang khusus mengkaji mengenai bunyi-bunyi bahasa Arab. Dan ini merupakan komponen dasar yang harus dikuasai oleh para pemula atau para pelajar yang baru mempelajari bahasa Arab. Karena penguasaan akan bunyi bahasa ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Karena ketika kita salah dalam pelafalan makhrajul huruf pada suatu kata dalam bahasa Arab, maka bisa saja maknanya nanti akan berbeda dan akan sulit untuk dipahami, dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap pendengar. Jadi sangat penting sekali ilmu aswat ini untuk dipelajari bagi kita sebagai pelajar bahasa Arab. Jadi selain kita mempelajari ilmu-ilmu yang sudah familiar seperti nahwu, shorof, dan balaghah, alangkah baiknya kita juga mendalami betul ilmu aswat ini. Karena dalam melafalkan bahasa Arab itu merupakan sesuatu yang tidak sepele. Semisal orang yang sudah terbiasa mengucapkan ngain, dan juga orang yang terbiasa mengucapkan he. Nah, itu tidak bisa serta-merta fasih begitu saja. Tidak bisa serta-merta dapat mengucapkan ain dengan tepat dan ha dengan tepat. Jadi oleh karena itu hal ini perlu dilatih dan perlu dipelajari dengan betul sekali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.